Di awal bulan Ramadan, pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara mulai bergeliat. Terlebih pasca vaksinasi ribuan pedagang pasar Tanah Abang pada Februari lalu. Pedagang berharap perekonomian yang sempat lesu di pasar Tanah Abang bisa segera pulih. Pasar Tanah Abang, pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara ini tak pernah kehilangan pamornya. Pembeli dari berbagai wilayah di tanah air bahkan dari luar negeri selalu datang ke Tanah Abang. Terlebih memasuki bulan Ramadan, ribuan pembeli menyerbu Tanah Abang setiap harinya. Bahkan menurut data PD Pasar Jaya, perputaran uang di pasar Tanah Abang setiap harinya mencapai 200 miliar rupiah. Nilai ini belum termasuk perputaran uang saat barang terdistribusi ke sejumlah wilayah di tanah air. Namun geliat Tanah Abang sempat meredup kala pandemi COVID-19 melanda tanah air. Pasar Tanah Abang pun terhantam lesunya perekonomian. Terlebih Tanah Abang sempat ditutup sementara pada 27 Maret hingga 5 April 2020 saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Kerugian bertambah saat penutupan diperpanjang hingga Mei 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Ketua Koperasi Tanah Abang, potensi kerugian akibat mandeknya perputaran uang selama 2 bulan penutupan kala itu diperkirakan mencapai 6 triliun rupiah. Mengatasi kelesuan di pasar Tanah Abang akibat pandemi COVID-19, pemerintah pun akhirnya memprioritaskan pedagang pasar di tanah air termasuk pasar Tanah Abang dalam program vaksinasi massal COVID-19. Bahkan Presiden Joko Widodo meninjau langsung proses vaksinasi pedagang pasar Tanah Abang. Tahapan yang kedua yang dimulai hari ini di Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta, atas kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Provinsi DKI Jakarta, kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik. Yang di dalam kalkulasi kami ada 16,9 juta yang nanti akan divaksin di seluruh Indonesia. Plus 1,5 juta untuk yang lanjut usia. Ini yang tahapan kedua yang ingin. Selain lansia, pedagang pasar masuk dalam prioritas vaksinasi yang mencakup 16,9 juta petugas dan pelayan publik. Dari 16,9 juta target tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan 55.000 pedagang pasar Tanah Abang divaksinasi. Namun pada pelaksanaannya jumlah pedagang pasar Tanah Abang yang sudah divaksinasi lebih dari 20.000 pedagang. Setahun pasca pandemi dan memasuki bulan Ramadan tahun ini, pedagang berharap mereka bisa kembali merengkuh untung. Terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pasca vaksinasi pedagang pun mereka sudah bersiap menerapkan protokol kesehatan agar ekonomi bisa kembali pulih. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Langsung kita lihat situasi terkini di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat telah bergabung yaitu Kevin Pakan di sana. Ya Kevin, bagaimana keramaian di Pasar Tanah Abang saat ini? Ya, Tommy dan pemirsa, memang memasuki hari kedua bulan puasa pada saat ini, tepatnya di Pasar Tanah Abang Jakarta, kami melihat situasi pada siang hari masih terpantau normal, masih terpantau kondusif, yang mana memang untuk situasi sudah terjadi sejak tadi pagi, namun pada saat ini kami belum melihat adanya kerumunan atau banyaknya pengunjung atau pembeli begitu yang datang untuk melakukan pembelian terkait baju-baju mengenai Lebaran gitu. Dan Tommy, kami juga sempat bertanya kepada sejumlah pedagang apakah selama memasuki hari kedua bulan puasa ini sudah mengalami adanya peningkatan pengunjung atau peningkatan omset mereka begitu. Namun untuk lebih pastinya, lebih jelasnya kami akan mencoba secara langsung bertanya kepada salah satu pedagang yang ada di Pasar Tanah Abang, tepatnya untuk menjual baju-baju kokoh pria terkait Lebaran dengan Mas Fahri. Halo, selamat siang Mas Fahri. Selamat siang, Bu.
Mas, ini udah memasuki hari kedua, apakah sudah ada peningkatan penjualan nih Mas di Pasar Tanah Abang ini? Belum terlalu sih ya, masih sepi gitu. Apalagi pas awal puasa kayak gini. Ya, itu dong. Ini sepinya apakah memang pasca ada COVID atau memang udah sebelumnya apa seperti apa Mas? Bisa jelaskan? Mungkin sebelumnya kayak gini ya. Saya kurang tahu juga sih keadaannya kayak gini. Soalnya juga baru juga di sini. Iya. Tapi Mas ngelihat situasi pada hari ini nih Mas, apakah bisa dibilang ini ramai atau sepi? Menurut pandangan dari penjual seperti apa? Sepi sih. Sepi ya? Iya. Mas, tapi biasanya kan ini udah memasuki bulan Ramadan, apakah mungkin ada hamin berapa begitu untuk menjelang Idul Fitri? Bisa dilihat bahwa ada keramaian begitu atau banyak pembeli yang baru datang atau seperti apa Mas? Ya mungkin bisa jadi. Soalnya kalau akhir-akhir buat Ramadan kayak gitu biasanya orang butuh baju kayak koko kayak gini gitu. Tapi Mas, Rame kayak gini. Mas, tapi ada nggak sih persiapan-persiapan khusus begitu yang dilakukan dari pihak Mas sendiri dan teman-teman di sini untuk mengantisipasi adanya lonjakan dari pembeli yang mungkin nanti sekitar Hamin 2 minggu begitu menjelang Idul Fitri? Ada persiapan khusus nggak sih? Kalau persiapan khusus kayak gitu kurang tahu juga sih. Iya. Berarti nggak ada juga berarti ya? Biasa aja berarti ya? Biasa aja. Mas, terakhir harapannya apa sih Mas di masa pandemi juga, terutama juga nanti memasuki bulan menjelang Idul Fitri begitu, harapannya seperti apa? Harapannya semoga bisa seperti semula gitu, sholat berjemaah rame-rame gitu. Terus semoga COVID hilang lah, itu aja. Dan tentunya bisa ramai juga ya Mas untuk pembeli yang datang sini. Terima kasih Mas Fahri, selamat siang, sehat selalu Mas. Ya Tommy dan pemirsa, memang tadi merupakan salah satu tanggapan dari penjual yang memang mengatakan sampai dengan saat ini belum adanya peningkatan pengunjung atau pembeli begitu yang datang. Namun Tommy dapat kami informasikan, tadi pun juga kami sempat menyusuri ke sejumlah toko atau penjual yang lain yang mengatakan juga sudah ada peningkatan sebenarnya dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, tepatnya pada hari ini untuk memasuki hari kedua bulan puasa, yang mana khususnya untuk menjual pakaian muslim perempuan begitu, di mana adanya peningkatan di antara 40% hingga 60%. Namun demikian tetap diharapkan bahwa untuk seluruh pengunjung maupun penjual yang ada di Pasar Tanah Abang ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan agar tidak adanya klaster baru di tempat-tempat keramaian menjelang Idul Fitri. Terakhir Tommy dapat kami informasikan untuk di depan Pasar Tanah Abang, tepatnya di Blok A ini, juga menjelang sore atau menjelang buka puasa, ini ada warga begitu yang secara langsung menjual takjil-takjil atau makanan khas buka puasa, dan tentu ini juga dapat menjadi referensi bagi warga sekitar di Pasar Tanah Abang untuk bisa mencicipi jajanan tersebut. Tommy. Ya baik, Kevin Pakan langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, dan salam sehat selalu.